Ya. Izin bertanya, Beb, bagaimana tentang orang yang membenci habaib yang asli? Wah, ini saya suka jawab ini. Bagaimana tentang orang yang membenci habib yang asli? Jawaban saya, mau benci habib asli, mau benci habib palsu, mau benci manusia lain, itu adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Kami sebagai manusia dididik untuk hidup, untuk tidak menanam kebencian pada siapapun. Jadi benci sama siapapun itu tidak bagus ya. Jangan dikotakkan. Bahkan kepada orang yang benci sama kita sekalipun. Tidak bagus. Kita juga tidak diajarkan untuk membenci dia. Jadi jangan mengkotakkan benci dengan Habib ya. Benci dengan siapapun itu tidak bagus. Bahkan di negara kita ujaran kebencian pun jadi masalah itu. Yeah. Orang tidak boleh menyampaikan ujaran kebencian kepada siapapun, tidak boleh. Kita diajarkan untuk mengucapkan yang baik, jangan nyakiti hati, jangan nyinggung orang, jaga perasaan dan lain sebagainya. Karena itu saya selalu menyerukan, udah nggak usah dikotak-kotakan. Jangan benci Habib, enggak. Jangan benci siapapun. Ya, jangan benci siapapun. Karena jumlah Habib tidak banyak. Ya, tidak banyak. Tapi kalau jumlah manusia secara umum banyaknya luar biasa. Maka jangan benci makhluknya Allah Ta'ala. Benci makhluk Allah itu tidak boleh kok. Apa ya? Merusak hati. Merusak hati. Jangan benci siapapun. Nah, gimana kalau ada orang yang benci Habib? Ada orang yang benci Habibnya, jangan dibenci gitu ya, jangan dibenci. Pokoknya kita nggak boleh benci siapapun. Tapi orangnya benci sama guru saya, orangnya benci sama ulama, ya biarin, doakan gitu ya, doakan. Saya punya satu kisah yang pernah saya sampaikan di beberapa pengajian. Ada satu orang ulama lagi ceramah, nah, kemudian ada orang yang mencaci maki ulama tersebut di tengah majelis. Kamu begini, ya seperti kadang di chat-chat ini, di chat-chat YouTube ini kan suka muncul juga cacian makian entah dari mana muncul, cuman saya nggak mau lihat gitu kan. Mudah-mudahan yang nulis dapat hidayah gitu di hati saya. Ngapain nggak usah lihat yang enak ya. Jangan dimasukkan ke hati. Itu ada satu orang yang mencaci maki di tengah majelis, sehingga murid-muridnya ulama tadi bangkit mau marah. Ulamanya top, jangan ya, biarkan saja. Ulama tadi pulang. Nah, sampai di rumah ulama tadi nangis terisak. Istrinya nanya, kenapa kamu kok nangis, Mas? Kalau bahasa kita ya. Kenapa kok nangis, Mas? Jawaban suaminya, tadi saya di pengajian dicaci maki oleh seseorang. Istrinya solihah, nasehatin. Gimana sih kamu dicaci maki kok nangis itu, kok diambil hati, bla 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 bla. Nah, suaminya jawab, saya nggak marah, saya nggak sakit hati. Nah, kenapa kamu nangis? Saya itu nangis karena satu hal. Kenapa saya terlambat memaafkan? Saya nggak marah, tapi saya belum bisa maafkan. Saya tadi memaafkannya dalam perjalanan pulang. Perjalanan pulang baru saya maafkan. Betapa buruknya saya, Masya Allah. Ini dicaci, dimaki, dihina. Dia menangis karena keburukan dirinya. Bukan menangis karena melihat orang itu buruk, enggak. Dia menangis kenapa aku nggak bisa segera memaafkan? Kenapa tertunda memaafkannya? Kami dididik untuk semacam ini kepada siapapun, dan umat Nabi SAW dididik untuk bersikap semacam ini kepada siapapun. Jangan pernah menyimpan benci dalam hati kepada siapapun dan apapun, karena lihatlah, semua adalah makhluknya Allah, semua ciptaannya Allah. Kalau kita melihat semua ciptaannya Allah, tentu kita akan cinta sama ciptaannya Allah Ta'ala. Semua kita sayang, apapun bentuknya. Betul, memang wajar setan ada sih bisik-bisikin kita ya. Setan ada, harus kita lawan. Begitu. Sebentar lagi giliran Beb Ahmad memutus. Tadi saya yang ngomong terus ini. Gantian. Nah, itu Beb tadi yang Anda sebutkan tadi itu terjadi juga sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertua dan gurunya Habib Umar. Kita coba dari pintu masjid sampai ke rumah. Dari pintu masjid sampai ke rumah? Dari pintu masjid sampai ke rumah. Kok nyesel ya? Kenapa tertunda dari pintu masjid sampai ke rumah? Maafkannya. Masya Allah. Gurunya Habib Umar ya? Gurunya Habib Umar dan gurunya Habib Zain bin Sumit. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Putranya namanya Habib Husain ya? Ya. Saya pernah ketemu sama putranya ketika berkunjung ke Solo dulu di masa Habib Anis. Oh, Masya Allah.